Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini Sobat Belajar, kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Kita sudah masuk ke tema 4 ya. Berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kita nanti akan masuk pada pembelajaran yang pertama. Pembelajaran 1 ini, muatan pembelajarannya adalah ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya tujuan pembelajarannya nanti Sobat Belajar bisa membaca sendiri pada layar. Baiklah Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari ya Sobat Belajar. Ayo kita membaca judulnya Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa, contohnya di Ciwidey, Bogor, Brebes, Wonosobo di Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur. Kemudian di Pulau Sumatera juga ada di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, Sobat Belajar, berdasarkan teks di atas, jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Nanti bisa dikerjakan di buku tugas kalian ya Sobat Belajar. Semua jawaban ada di bacaan tadi. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, sekarang buatlah peta pikiran berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Hebat Belajar. Nah, ini diagram
diagramnya, mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sangat penting ya. Jaga keseimbangan alam dan kelestarian sangat penting ya. Ini diagramnya. Nanti kalian isi. Ayo menulis buat belajar. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Pertama, teh ditanam di perkebunan teh, kemudian dipetik daun teh atau dipanen daunnya, kemudian setelah itu diproduksi di tempat produksi pengolahan daun teh, kemudian dikemas. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Nanti kalian bisa menulis hasilnya dalam diagram Venn ya. Contohnya seperti berikut. Ini adalah diagram Venn. Yang pertama petani, yang kedua nelayan. Nah, petani itu bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi atau gabah. Dampaknya masyarakat bisa mendapatkan beras, bisa memakan nasi. Kemudian yang nelayan bekerja di laut, mencari ikan, menghasilkan ikan. Dampaknya masyarakat bisa memakan ikan. Seperti itu ya sobat belajar, nanti dikerjakan dalam diagram Venn. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, menjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau atau yang sering disebut dengan mangrove. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ya sobat belajar. Yang pertama, manfaatnya melindungi pantai dari erosi. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Kemudian yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah-limbah industri. Kemudian yang ketiga, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Kemudian yang keempat, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kemudian yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Itu adalah fakta tentang manfaat bakau. Berdasarkan teks di atas, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya sobat belajar. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan.